Aku rela menjadi apa saja demi dia, tapi ternyata yang paling dicintainya bukan aku, melainkan perempuan di balik ponselnya. Namaku Nisa, dan aku terlalu mencintai suamiku. Sejak awal menikah dengan Reza, aku selalu percaya bahwa cinta itu tentang memberi, tentang berkorban, tentang menjadi tempat pulang tanpa syarat. Aku tahu, laki-laki bisa lelah, bisa stres, bisa salah bicara, salah bertindak. Maka aku tak pernah membebani Reza dengan tuntutan yang muluk-muluk. Aku hanya ingin menjadi perempuan yang bisa ia andalkan, di balik senyumnya yang kadang kosong sepulang kerja. Aku selalu berusaha memaklumi. Ketika ia pulang larut malam dengan alasan lembur, aku menyiapkan makanan hangat dan memijat pundaknya yang katanya kaku karena rapat seharian. Ketika ia mendadak sensitif dan tak ingin diganggu, aku memilih diam dan menjauh, berharap itu akan membuatnya merasa dihargai. Ketika ia tak membalas pesanku berjam-jam, aku menenangkan diriku dengan berpikir, mungkin sedang sibuk, mungkin HP-nya lowat. Tapi makin lama, mungkin itu menjadi jurang yang pelan-pelan menjauhkan kami. Jurang yang kuhiasi dengan pengertian demi pengertian, padahal kenyataannya, aku sedang berjalan sendirian dalam hubungan yang seharusnya kita jaga berdua. Reza bukan suami yang kasar. Ia tidak pernah memukulku, tidak pernah mengangkat suara, bahkan tidak pernah melupakan ulang tahunku. Tapi justru disitulah bahayanya. Ia terlalu sempurna. Di luar, tapi di dalam, ia seperti tembok dingin yang tak bisa kusentuh lagi. Aku mulai merasa aneh ketika ia mulai membawa ponsel ke kamar mandi. Dulu, kami tak pernah punya masalah dengan privasi. Aku tahu semua passwordnya, dan dia pun begitu. Tapi entah sejak kapan, ia mulai mengganti PIN HP-nya secara diam-diam. Aku tahu karena ketika ku beranikan diri meminjam HP-nya untuk memesan ojek online, ia langsung refleks merebutnya. Biar aku aja. Sayang, kamu istirahat aja, katanya cepat. Senyumnya manis, tapi matanya gugup. Aku diam, tidak bertanya, tidak marah, karena aku masih berusaha berpikir positif. Jangan terlalu curiga, Nisa. Mungkin ada data kantor yang rahasia. Tapi seminggu kemudian, aku melihatnya tertawa kecil di pojok ruang tamu, sambil menatap layar ponselnya. Tawa yang tak pernah kudengar lagi ketika kami bicara berdua. Aku mendekat pelan. Tapi seketika dia mengunci layarnya dan berpura-pura berdiri. Kamu sudah bangun? Tanyanya seolah tak ada apa-apa. Aku nggak tidur. Jawabku pendek. Kamu ngobrol sama siapa? Dia tertawa. Cuma grup kantor. Biasa, bahas lucu-lucuan. Aku menatapnya. Ingin bertanya lebih dalam. Tapi lagi-lagi, aku menelan rasa ingin tahu itu. Aku terlalu takut menemukan jawaban yang tak bisa kuterima. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan polanya. Ia lebih sering tersenyum ke layar ponsel daripada ke wajahku. Ia lebih cepat membalas chat orang lain daripada membalas panggilanku. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai melupakan detil-detil kecil yang dulu sangat ia jaga. Ucapan, selamat tidur, yang dulu rutin, kini hanya sesekali. Pelukan hangat setiap pagi kini tergantikan oleh punggung yang dingin dan langkah tergesa keluar kamar. Aku masih ingat malam itu. Malam ketika semuanya mulai pecah dalam hatiku. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Perutku mual. Aku menduga masuk angin. Tapi ketika bangkit untuk minum air hangat, aku melihat cahaya samar dari ruang kerja kami. Reza masih terjaga. Kukira ia lembur. Tapi saat kulihat lebih dekat dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia sedang duduk dengan earphone di telinga, tersenyum, sambil mengetik sesuatu cepat-cepat di ponselnya. Aku tahu ekspresi itu.
Itu ekspresi yang dulu hanya dia berikan padaku. Wajah yang hangat, penuh perhatian, senyum yang tulus. Tapi kini bukan untukku. Aku ingin masuk dan bertanya. Tapi langkahku terpaku. Hanya satu suara dalam hatiku yang berteriak. Kalau kamu benar-benar tahu siapa di balik ponsel itu, apa kamu masih kuat untuk bertahan? Akhirnya aku kembali ke kamar. Tapi aku tidak tidur. Aku duduk dalam gelap, menatap langit-langit, sambil menggenggam dada yang sesak. Aku, yang rela menjadi istri penuh waktu, yang menghentikan karir agar bisa mengurus rumah, yang selalu berkata, tidak apa-apa, meski hatiku retak. Malam itu, aku sadar, mungkin yang salah bukan dia, tapi aku. Karena terlalu lama mencintai tanpa menjaga diriku sendiri. Dan sejak malam itu, aku berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya perempuan di balik ponsel suamiku. Bukan untuk menghancurkan rumah tangga kami, tapi untuk tahu apakah aku masih punya tempat di hatinya, atau sudah lama tergantikan tanpa aku sadari. Sejak malam itu, aku tak lagi sama. Aku masih memasak sarapan setiap pagi, masih menyiapkan bajunya yang disetrika rapi, masih tersenyum dan mengucapkan, hati-hati, saat dia pergi kerja. Tapi semua kulakukan dengan hati yang tak lagi bulat. Aku mulai menyimpan sebagian besar cinta itu untuk diriku sendiri, dan membiarkan sisanya menjadi alat pengamat. Aku ingin tahu siapa dia. Perempuan yang bisa membuat Reza tersenyum di layar kecil, lebih lebar daripada senyumnya saat menatap wajahku. Perempuan yang membuat suara, sayang, yang dulu hanya untukku kini terdengar asing saat ia berbicara pelan dengan earphone tersumpal rapi. Aku tidak ingin gegabah. Tidak ingin seperti sinetron-sinetron murahan yang langsung membentak tanpa bukti. Tidak. Aku ingin tahu pelan-pelan. Karena aku tahu, jika aku membongkar semuanya, maka tidak akan ada jalan kembali. Suatu pagi, aku iseng membuka laptop Reza. Dia selalu bekerja dengan laptop, dan aku tahu, kadang notifikasi WhatsApp webnya masih aktif di browser. Dan benar saja, Tuhan seperti sedang memberikan celah kecil untukku, jika aku cukup berani untuk melihatnya. Notifikasi itu muncul begitu saja, tanpa aku buka apapun. Balon ucapan, jangan lupa sarapannya, sayang. Hari ini kamu pakai kemeja putih kan? Pasti ganteng banget. Dek. Darahku seperti berhenti sejenak. Namanya muncul di kiri atas jendela pop-up. Lena. 2 hati. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku gemetar. Tapi aku tetap tak memencet apapun. Aku hanya membaca. Dan membaca lagi. Balon ucapan. Nanti aku video call ya habis kamu sampai kantor. Tapi jangan pas istrimu masih di rumah. Jadi, dia tahu aku ada. Dan tetap merasa tidak bersalah. Aku berdiri. Menutup laptop itu dengan tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Lalu aku masuk ke kamar mandi. Mengunci pintu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menangis dalam diam. Bukan karena aku tidak siap, tapi karena aku terlalu siap untuk menerima kenyataan bahwa cinta ternyata bisa dibagi, dan aku bukan prioritasnya lagi. Siang itu, aku duduk di taman belakang, sendiri, menatap pohon jambu yang kutanam bersama Reza tahun pertama kami pindah ke rumah ini. Kupikir, kenangan seperti itu akan cukup kuat untuk membuat seseorang bertahan. Tapi rupanya, kenangan adalah sesuatu yang hanya hidup bagi orang yang menghargainya. Bagi yang lain, ia hanya dekorasi masa lalu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku membuka ponselku, menulis satu pesan untuk Reza. Kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu ceritakan, ceritalah. Aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Karena aku lelah menebak-nebak siapa diriku sekarang dalam hidupmu.
Pesan itu kubaca 5 kali, tapi tak pernah kukirimkan. Karena di dalam hatiku, aku tahu, dia tidak akan jujur. Bukan karena dia takut menyakitiku, tapi karena dia takut kehilangan 2 dunianya sekaligus. Malam harinya, aku memutuskan mencoba sesuatu yang mungkin bodoh. Aku membuat akun baru di Instagram, tanpa foto, tanpa nama. Lalu mulai mencari nama Lena dari potongan notifikasi itu. Butuh waktu lebih dari 2 jam. Tapi akhirnya kutemukan satu akun yang fotonya cocok dengan sedikit bayangan yang kulihat dari tangkapan video call yang secara tidak sengaja muncul di pantulan laptop. Dia muda, sekitar 25 tahun, make up tipis, senyumnya manis, penuh percaya diri. Di bio-nya tertulis, Public Relations, Traveler, Coffee Addict. Dan di salah satu unggahannya, ia memposting secangkir kopi dan caption, "Dia nggak harus jadi milikku selamanya, tapi selama dia bahagia, aku cukup." Postingan itu muncul 2 minggu lalu, dan di kolom komentar, ada nama Reza Wahyudi. Dengan emoji api dan hati, tanganku mengepal, tapi mataku tak berkedip. Aku bisa saja menghubungi Lena, bisa saja menegurnya, mengancamnya, menyumpahinya. Tapi aku tahu, masalahku bukan dengannya. Masalahku ada pada lelaki yang duduk setiap malam di sampingku. Tapi hatinya sudah lama pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Aku tidak akan lagi diam. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata. Melainkan dengan langkah diam-diam, mencari kebenaran, dan menyiapkan tempat untuk luka yang akan segera terbuka seluruhnya. Dan jika waktunya tiba, aku akan berdiri. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang sudah terlalu lama membiarkan dirinya dibutakan oleh cinta yang tidak pernah cukup setia. Sudah 3 hari sejak aku melihat chat itu. 3 hari sejak aku menyimpan nama Lena seperti duri di tenggorokan. Aku menatap Reza seperti biasanya, menyajikan kopi seperti biasanya, menjawab pertanyaannya seperti biasanya. Tapi tidak ada yang benar-benar seperti biasa. Setiap kali ia bicara, aku mendengarnya dengan telinga yang mencurigai. Setiap kali ia menyentuh pundakku, aku merasa dingin. Dan setiap kali ia tertawa, aku bertanya dalam hati, tawa itu buatku? Atau buat dia yang tak terlihat di balik layar? Pagi itu, aku menatap punggungnya saat ia sibuk mengikat tali sepatu di depan pintu. "Reza," ucapku pelan. "Home?" jawabnya, tanpa menoleh. "Kamu sayang sama aku, kan?" Ia berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi bingung. "Loh, kenapa nanya kayak gitu?" Aku tersenyum. Datar, "Nggak apa-apa, cuma ingin dengar aja." Dia mendekat, mencubit pelan pipiku. "Sayang banget, tapi kamu ini aneh deh pagi-pagi." Lalu ia pergi, seperti biasa. Dan aku kembali ke meja makan, menatap kursi yang kosong. Kalau dia sayang, kenapa rasanya aku seperti rumah yang sudah lama tidak ia pulangi? Aku tak ingin memainkan drama. Tapi aku juga bukan wanita yang rela hidup dalam kebohongan hanya karena takut sendirian. Malamnya, aku memutuskan berbicara. Bukan menuduh. Bukan marah. Hanya ingin tahu seberapa jauh dia siap jujur sebelum aku benar-benar pergi. Kami duduk berdua di ruang tengah. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Reza sibuk dengan ponselnya, tertawa-tawa pelan sambil mengetik cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menahan diri. "Kamu lagi chat sama siapa?" Dia menoleh, sedikit terkejut. "Biasa, grup kantor." "Boleh aku lihat?" Hening.
Reza menatapku. Wajahnya berubah. Tidak marah, tapi jelas tidak nyaman. Kenapa sih kamu jadi kayak nggak percaya sama aku? Aku menahan napas. Karena aku memang lagi nggak percaya. Dia mendesah. Menurunkan ponselnya ke meja. Kamu capek ya? Atau ada yang kamu pikirin? Aku mengangguk. Perlahan. Aku mikirin kamu. Mikirin apa maksudnya? Reza, aku tahu soal Lena. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah suamiku yang selama ini tenang, benar-benar membeku. Apa? Bisiknya. Aku tak menjawab. Kutatap matanya. Cukup lama, cukup dalam. Aku lihat chat kalian di laptopmu. Dia diam. Aku lihat kamu komentar di Instagramnya. Aku lihat video call kalian di pantulan kaca jendela ruang kerja. Dia masih diam. Tidak membantah. Tidak membela diri. Lena tahu aku istrimu. Tapi dia tetap menghubungimu. Dan kamu tetap membalasnya. Seolah aku nggak pernah ada. Reza menunduk. Jemarinya saling menggenggam erat. Nisa. Aku. Jangan bilang kamu bisa jelasin semuanya. Karena yang aku butuhkan bukan penjelasan. Aku cuma ingin tahu satu hal. Aku menarik napas dalam. Masih ada aku di hatimu, Reza. Dia menatapku. Matanya basah. Tapi air mata tak jatuh. Ada, katanya pelan. Tapi, aku bingung. Dan di sanalah, hatiku runtuh pelan-pelan. Bingung? Tanyaku hampir berbisik. Kamu bingung mencintai siapa? Dia mengangguk. Lena, dia datang pas aku lagi ngerasa kosong. Nis, dia perhatian. Dia nggak banyak nuntut. Dia beda. Aku tersenyum getir. Dan aku istrimu. Yang rela jadi siapa saja. Jadi teman tidurmu, tukang masakmu, pendengar keluhmu. Tapi kamu tetap bilang aku bukan Lena. Nggak gitu maksudku. Tapi begitulah rasanya. Reza, aku ada di sini, tapi hatimu ada di sana. Aku bangkit berdiri. Tidak marah. Tidak berteriak. Hanya letih. Malam ini kamu boleh tidur di kamar tamu. Biar kita sama-sama pikirin ini dengan kepala dingin. Nis, silakan keluar dulu. Aku mau tidur. Tanpa ponselmu yang terus menyala tengah malam. Malam itu, aku tidur sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Karena akhirnya, keheningan ini bukan lagi karena aku menahan diri. Tapi karena aku memilih untuk menjaga diriku sendiri. Aku sadar, mungkin ini awal dari akhir. Tapi kalau aku tidak memulai dari sekarang, aku akan selamanya hidup dalam hubungan yang hanya aku perjuangkan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata pada diri sendiri, jika kesetiaan tidak cukup membuatmu dicintai, maka saatnya berhenti menjadi buta oleh cinta yang tidak adil. Aku tidak ingat pasti kapan terakhir kali aku tidur dengan tenang. Bahkan ketika tubuhku lelah, pikiranku terus berputar. Tentang Reza, tentang Lena, dan tentang diriku sendiri. Apakah aku masih bisa disebut sebagai istri? Jika hati suamiku sudah bukan milikku? Pagi itu sunyi. Tak ada suara sendok menyentuh gelas seperti biasa. Tak ada suara langkah kaki Reza menuju kamar mandi. Aku membuka pintu kamar dan melihat ruang tamu kosong. Hanya ada bantal kecil dan selimut acak-acakan di sofa. Dia tidur di sana. Seperti yang kuminta. Tapi entah kenapa, melihatnya tidur terpisah dariku justru membuat dadaku sesak. Bukan karena aku menyesal. Tapi karena itulah bukti bahwa kita sekarang sudah jadi dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Kupandangi wajah Reza yang terpejam. Ia tampak damai. Padahal aku tahu, aku yang memberinya kedamaian itu, sedang berantakan. Reza,
Kita harus bicara lagi. Kusampaikan itu saat ia selesai mandi dan duduk di meja makan. Tanganku sibuk mengaduk teh. Padahal tak ada gula yang perlu diaduk. Jiwaku gelisah. Dan aku butuh bicara. Aku tahu kamu kaget dengan kemarin malam. Lanjutku. Tapi aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Dia menunduk. Tidak menjawab. Aku butuh tahu. Reza. Sejak kapan semua ini terjadi? Reza menarik napas panjang. Kurang lebih 4 bulan lalu, katanya lirih. Aku terdiam. 4 bulan. 4 bulan aku masih mencium pipinya setiap pagi. 4 bulan aku masih memeluknya setiap malam. 4 bulan aku masih percaya. Dia hanya lelah, bukan berpaling. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Nis, ucapnya. Lena cuma datang pas aku lagi ngerasa jauh dari kamu. Jauh? Kita serumah. Reza, kita makan bareng, tidur sekasur. Apa yang bikin kamu ngerasa jauh? Dia mengangkat bahu. Aku nggak tahu. Kamu sibuk rumah, anak, kamu kayak penuh jadwal. Aku jadi ngerasa kayak cuma numpang lewat. Aku tertawa kecil. Pahit. Aku sibuk karena kamu kerja. Aku urus semua supaya kamu bisa fokus. Tapi ternyata, kamu malah merasa nggak punya ruang di rumah sendiri. Dia menunduk. Lagi. Reza, ucapku pelan. Kalau kamu nggak bahagia, kenapa nggak bilang? Dia diam. Aku bukan robot. Aku bisa capek. Tapi kalau kamu ngomong, mungkin kita bisa perbaiki bareng. Bukan malah kamu perbaiki diri sendiri ke orang lain. Reza memejamkan mata. Aku nyesel, Nis. Penyesalanmu datang setelah aku tahu. Bukan saat kamu selingkuh. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Tapi jujur. Dan mengoyak semuanya. Hari-hari selanjutnya berubah jadi ruang tunggu yang membosankan. Kami tetap tinggal serumah. Tapi tidak bicara selain hal-hal teknis. Siapa yang beli sayur? Siapa yang antar pakaian ke laundry? Siapa yang matikan kompor? Suatu malam, aku membuka lemari dan menemukan foto pernikahan kami. Terlupa di balik tumpukan kain putih. Di dalam bingkai kayu yang mulai usang, aku tersenyum berdiri di samping Reza. Saat itu, mataku berbinar. Wajah Reza pun tampak bangga. Kami seperti pasangan paling sempurna yang pernah ada. Nyatanya, itu hanya 1 detik dari masa lalu, yang tak lagi relevan dengan hari ini. Ku telepon Lala, sahabatku sejak kuliah. Aku cuma pengen ngomong sama orang yang gak akan bilang. Sabar ya, Nis, kataku saat dia mengangkat. Lala tertawa pahit. Ya udah, aku bilang aja, tinggalin aja Reza. Gitu cukup. Aku tersenyum kecil. Belum. Karena kamu masih cinta. Aku mengangguk meski dia tak melihat. Karena aku terlalu lama menjadikan dia poros hidupku. Kalau aku tinggalkan sekarang, aku takut kehilangan arah. Lala hening sebentar. Tapi jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Nis, kamu boleh kehilangan arah. Asal jangan kehilangan pijakan. Kalimat itu menancap dalam. Lebih dalam dari semua nasihat yang kudengar selama ini. Esoknya, aku menemukan Reza di dapur. Memandangi ponselnya. Wajahnya kosong. Saat dia sadar aku melihat, dia buru-buru memasukkan ponsel ke saku. Masih chat sama Lena? Tanyaku datar. Udah enggak? Jawabnya cepat. Aku mendekat. Boleh aku lihat? Dia mengangguk ragu, lalu menyerahkan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, dia membiarkanku membuka semuanya. Kucat aplikasi itu. Dan benar, tak ada Lena. Semua riwayatnya hilang. Sudah dihapus? Tanyaku. Reza mengangguk. Aku mau coba benerin semuanya. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Bukan begitu caranya memperbaiki. Reza, menghapus chat bukan menghapus luka.
Kalau kamu serius mau memperbaiki, kamu harus mulai dengan jujur. Sama aku. Sama dirimu. Dia menunduk. Aku masih berusaha. Aku menyerahkan ponselnya kembali. Kalau kamu masih ragu antara aku dan dia, aku akan bantu. Bukan untuk mempermudahmu memilih, tapi untuk mempermudahku pergi. Dan saat aku masuk ke kamar, aku sadar satu hal. Aku tidak ingin dipertahankan hanya karena Reza merasa bersalah. Aku ingin dipertahankan karena dia benar-benar ingin berjuang. Tapi jika ternyata yang ia perjuangkan hanya keutuhannya sendiri, maka aku rela hancur daripada bertahan dalam cinta yang pincang. Minggu pagi datang seperti biasanya, tapi rumah ini tak lagi terasa sama. Biasanya, Reza akan duduk di teras sambil menyeruput kopi dan membaca berita dari ponsel. Aku akan duduk di sampingnya, membawakan roti bakar atau pisang goreng. Lalu kami mengobrol tentang hal-hal kecil, tetangga baru, harga bensin, atau rencana akhir pekan. Tapi pagi ini, ia hanya menatap kosong ke taman. Kopi yang kubuat bahkan tak disentuh. Aku tahu kenapa. Dan aku lelah pura-pura tidak tahu. Reza, panggilku dari balik pintu kaca. Dia menoleh. Wajahnya kusut. Tak tidur? Atau terlalu banyak berpikir? Aku mau bicara. Tapi kali ini, kamu yang harus bicara duluan. Dia terdiam. Lama. Lalu akhirnya berkata, aku bingung, Nis. Bingung soal apa? Dia menunduk. Jemarinya menggenggam erat muk kopi yang mulai dingin. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga masih punya perasaan ke Lena. Dek. Kalimat itu datang seperti petir yang tak pakai aba-aba. Aku duduk di sampingnya. Tak menjauh. Justru mendekat. Aku nggak marah, kataku pelan. Tapi aku kecewa karena kamu masih menggantung. Seolah kamu punya waktu seumur hidup untuk memutuskan siapa yang harus kamu pilih. Dia diam. Reza, aku manusia. Aku istri kamu. Aku bukan jaring pengaman yang bisa kamu pegang saat pilihan pertamamu jatuh. Kalau kamu mencintaiku, katakan sekarang. Kalau tidak, beri aku kebebasan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dia nggak seperti kamu, Nis, katanya, masih menunduk. Lena, dia nggak tahu sisi jelekku. Dia kagum. Dia anggap aku hebat. Aku tersenyum getir. Karena dia belum hidup serumah sama kamu. Belum melihat sisi burukmu seperti aku. Belum tahu kamu bisa diam 3 hari cuma karena AC rusak. Atau marah-marah kalau bajumu dicuci pakai pewangi yang salah. Dia tertawa kecil. Masih dengan sisa ego. Kalau kamu cinta seseorang karena dia nggak tahu sisi gelapmu, itu bukan cinta, Reza. Itu ilusi. Dia menatapku dalam. Lalu kenapa kamu tetap di sini, Nis? Kenapa nggak pergi sejak kamu tahu aku mendua? Aku menghela napas. Karena cinta. Tapi sekarang aku belajar. Cinta saja tidak cukup. Aku butuh dihargai, dibela, dan diusahakan. Dia memejamkan mata. Wajahnya letih. Sama letihnya denganku. Hari itu aku pergi ke rumah Lala. Bukan untuk menangis. Tapi untuk merancang kemungkinan. Aku nggak mau langsung cerai, kataku. Tapi aku juga nggak mau cuma jadi pelengkap hidup Reza. Aku mau dia memilih. Dan pilihan itu harus ada resikonya. Lala menatapku serius. Kamu siap kalau dia nggak milih kamu? Aku mengangguk. Lebih siap daripada terus digantung. Kami membuat daftar. Daftar tentang apa yang akan kulakukan jika Reza benar-benar tidak melepaskan Lena. Dari pindah rumah, mencari pekerjaan, hingga mengurus hak asuh anak, jika semuanya menuju ke sana. Aku sadar, cinta yang kuat bukan berarti bertahan terus-menerus.
tapi juga tahu kapan harus melindungi diri sendiri. Malam itu, aku mengajak Reza duduk di meja makan. Sama seperti malam saat kami pertama kali merencanakan masa depan, 5 tahun lalu. Tapi kali ini, yang kami rencanakan adalah kejujuran. Aku beri kamu waktu sampai Jumat ini, kataku, untuk memilih aku atau dia. Dia menatapku. Kamu ultimatumnya. Tidak, jawabku. Aku sedang memberimu kesempatan untuk bersikap sebagai suami, bukan pemain hati. Dia ingin menjawab, tapi aku mendahuluinya. Dan kalau kamu tidak menjawab sampai Jumat, maka aku yang akan memilih untuk pergi. Aku tak menunggu responsnya. Aku berdiri, meninggalkannya sendiri di meja makan. Dan untuk pertama kalinya sejak pertengkaran ini dimulai, aku merasa memiliki kendali. Karena aku akhirnya tahu bahwa mempertahankan cinta tak seharusnya berarti membiarkan diriku terus disakiti. Hari berganti, detik berjalan, tapi Reza tetap diam. Setiap pagi aku menghitung waktu seperti menghitung luka. Senin, dia hanya tersenyum kecil saat aku menyapanya. Selasa, dia tak bicara banyak, hanya mengangguk saat kutanya mau makan apa. Rabu, dia mulai pulang lebih cepat, tapi tak juga mengatakan apapun. Kamis, dia tidur di kamar utama lagi, tapi tubuh kami terasa lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Dan hari ini, Jumat, hari yang kutentukan sebagai batas. Dan aku tidak bisa lagi menunggu seseorang yang bahkan tak punya keberanian menyakiti dengan kata-kata. Karena diamnya lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa kuperkirakan. Pagi itu, aku menatap wajahku di cermin. Ada garis halus di bawah mata, sedikit sembab karena malam-malam panjang yang kulewati dengan pikiran yang tak kunjung diam. Tapi ada juga sesuatu yang lain, tatapan yang tak lagi rapuh. Tatapan seorang perempuan yang tahu apa yang layak ia perjuangkan, dan apa yang pantas ia lepaskan. Aku membuat 2 amplop. 1 berisi surat. 1 lagi berisi fotokopi surat rumah yang selama ini kami cicil bersama. Di bagian atas surat, aku menuliskan, "Kalau kamu memilihku, kita mulai dari awal. Kalau tidak, rumah ini milikmu. Tapi hidupku bukan lagi bagian dari apapun di sini." Sebelum Reza berangkat kerja, aku menyerahkan kedua amplop itu. Ia menatapnya lama, lalu melihatku dengan wajah bingung. "Apa ini?" tanyanya. "Pelan." "Pilihan," jawabku singkat. Dia duduk, membuka surat di amplop pertama. Matanya mulai berkaca-kaca saat membaca isi suratku. "Reza, aku tidak membencimu. Bahkan mungkin, di hatiku yang terdalam, aku masih mencintaimu dengan luka yang belum berhenti berdarah. Tapi cinta yang membuatku harus terus menebak posisi, bukan cinta yang sehat. Cinta yang membuatku bertanya-tanya apakah aku cukup untukmu, bukan cinta yang layak diperjuangkan. Jika kamu masih mencintaiku, aku akan tetap di sini. Tapi kalau kamu mencintai dia, atau bahkan kamu tidak yakin dengan perasaanmu, aku memilih menyelamatkan diriku. Aku tidak ingin menjadi pilihan cadangan. Nisa." Reza menutup surat itu. Tangannya gemetar. Dia ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. "Jangan jawab sekarang," kataku. "Aku beri kamu waktu sampai nanti malam. Aku akan pergi ke rumah Lala. Kalau kamu sudah yakin, temui aku di sana. Tapi kalau tidak, aku akan tahu apa jawabannya dari kehadiranmu atau ketidakhadiranmu." Di rumah Lala, aku duduk menatap langit-langit. Diam. Kepalaku penuh kemungkinan. Apa Reza akan datang? Apa dia akan memilihku? Atau, apa aku sudah harus bersiap dengan dunia yang tak lagi ada dia di dalamnya? Lala menatapku sambil menyeduh teh. "Kamu tahu, Nis, kadang ketidakpastian itu bukan karena dia tak punya pilihan,
Tapi karena dia tak siap kehilangan keduanya. Aku tersenyum kecil. Dan aku lelah jadi salah satu dari dua itu. Lala mendekat, menggenggam tanganku. Apapun yang terjadi nanti malam, kamu udah menang. Karena kamu berani berdiri di tempat paling menyakitkan, menunggu jawaban dari seseorang yang kamu cintai, dan bersiap pergi jika tak jadi prioritas. Malam datang. Jam menunjukkan pukul 21. Pintu belum berbunyi. Lala duduk di ruang tengah. Aku di kamar tamu, menatap layar ponsel yang kosong. Jam 21.15. Pukul 21.30. Pukul 22. Masih tak ada pesan. Tak ada telepon. Tak ada Reza. Lalu pukul 22.17. Ponselku bergetar. Satu pesan dari nomor Reza. Maaf, Nis. Aku nggak bisa datang. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Tidak ada permintaan untuk bertahan. Aku tidak menangis. Tidak histeris. Tidak marah. Aku hanya duduk, menatap dinding kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya ketika hatimu tak lagi remuk, karena ia sudah cukup lama retak. Dan kini hanya tinggal dia menunggu waktu untuk pulih. Esoknya, aku pulang ke rumah. Reza tidak di rumah. Entah sengaja menghindar atau memang sudah tahu keputusanku. Aku mengambil koper kecil, hanya memasukkan baju seperlunya, beberapa dokumen, dan satu foto kecil. Foto kami berdua, saat dulu masih punya harapan. Aku menuliskan satu kalimat di kertas dan menempelkannya di kulkas. Terima kasih sudah mencintaiku, semampumu. Tapi sekarang aku ingin belajar mencintai diriku, sepenuhnya. Dan aku pergi, bukan karena aku ingin lari, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akhirnya tahu, aku pantas dicintai dengan utuh. Bukan setengah hati, bukan sambil menoleh ke belakang, bukan sambil membuka layar obrolan dengan perempuan lain. Aku pantas dicintai oleh seseorang yang tahu bahwa memilih satu hati adalah komitmen, bukan kebingungan. Hidup setelah pergi ternyata tidak langsung tenang. Aku kira setelah aku meninggalkan rumah, dunia akan sedikit lebih lapang. Aku pikir, dengan memutuskan untuk tidak menjadi pilihan, aku akan merasa bebas. Tapi kenyataannya, rasa itu masih membekas. Seperti bau asap yang menempel di baju meski apinya sudah padam. Aku masih sering terbangun pukul 2 dini hari, berharap mendengar suara Reza membuka pintu kamar. Aku masih mengira ponselku akan berbunyi, memunculkan namanya. Dan aku masih duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu, seperti menunggu seseorang yang tak akan datang. Luka tidak langsung sembuh, rupanya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi mati. Hari-hari di rumah Lala berjalan lambat. Tapi perlahan aku belajar menjalani hidup sendiri. Aku mulai menulis lagi. Sesuatu yang dulu kutinggalkan sejak menikah. Bukan karena Reza melarang. Tapi karena aku terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Aku menulis tentang luka. Tentang perempuan. Tentang diriku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menulis untuk menyembuhkan, bukan untuk mengesankan siapapun. Lala berkata, tahu nggak, Nis? Kamu itu bukan patah. Kamu sedang menggugurkan bagian-bagian yang memang harus tumbang, supaya bisa tumbuh lagi. Aku tersenyum mendengarnya. Mungkin benar. Aku bukan patah. Aku sedang tumbuh, meski perlahan. Meski sakit. Suatu malam, Reza menghubungi. Bukan dengan pesan pendek seperti sebelumnya, tapi dengan panggilan telepon. Namanya muncul di layar. Untuk sesaat, jantungku seperti meloncat. Tapi aku tidak menjawab. Ia menelepon lagi. 2 kali. 3 kali. Lalu mengirim pesan. Aku tahu aku terlambat.
Tapi bolehkah aku bicara? Sekali saja. Aku tak langsung menjawab. Butuh 2 jam sebelum aku membalas. Besok, 10 pagi. Di tempat biasa kita sarapan. Aku tak tahu kenapa aku memberinya ruang. Tapi mungkin, ini bukan tentang memaafkan dia, melainkan tentang memaafkan diriku sendiri karena pernah membiarkan diriku dicintai setengah hati. Kami bertemu di kafe kecil di dekat kantor lamanya. Tempat kami dulu sering sarapan sebelum ke kantor masing-masing. Ia datang lebih dulu. Duduk dengan rambut sedikit berantakan dan wajah yang tampak lebih tirus. Aku nggak tahu kamu bakal datang, katanya pelan saat aku duduk. Aku datang bukan untuk kembali, jawabku. Aku datang untuk mengakhiri sisa yang belum selesai. Dia terdiam, menunduk. Aku kehilangan kamu, katanya lirih. Tapi aku tahu itu salahku. Aku nggak pergi karena kamu memilih Lena, kataku. Aku pergi karena kamu nggak pernah benar-benar memilihku. Dia memejamkan mata. Aku udah putus sama dia. Sejak malam aku kirim pesan itu. Tapi aku sadar, yang rusak bukan cuma hubunganku dengan dia atau kamu. Tapi rusak karena aku terlalu takut kehilangan. Sampai akhirnya aku kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Aku juga kehilangan. Tapi sekarang aku tahu, kehilangan bukan akhir. Kadang, kehilangan adalah bentuk lain dari pembebasan. Dia menatapku. Apa? Kamu udah bahagia? Aku tersenyum. Jujur, belum. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan kali ini, tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Kami mengakhiri pertemuan itu dengan sunyi. Tidak ada janji, tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, akhirnya duduk sebagai 2 orang asing yang saling melepaskan. Malam itu, aku berjalan pulang sendirian. Tapi langkahku mantap. Tidak ragu, tidak takut. Aku tahu, akan ada hari-hari baru. Mungkin ada cinta baru. Tapi yang paling penting, ada aku yang baru. Aku yang tahu, tidak ada cinta sebesar apapun yang seharusnya membuatmu mengabaikan harga dirimu. Dan tidak ada pengkhianatan yang seharusnya terus dibiarkan karena alasan cinta. Jika dulu aku rela menjadi apa saja demi dia, kini aku memilih menjadi diriku sendiri, demi hidup yang lebih jujur dan damai. Sudah 3 minggu sejak pertemuan terakhirku dengan Reza. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa minum kopi tanpa bayangan dia di cangkir kedua. Dulu, setiap aku membuat 2 gelas kopi, salah satunya selalu untuk Reza. Sekarang, hanya ada 1. Tapi rasanya tetap hangat. Tidak sesepi yang kubayangkan. Karena aku mulai menyadari, kehadiran diri sendiri lebih baik daripada kehadiran yang setengah-setengah dari orang lain. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bukan mewah, tapi cukup. Ada dapur mungil yang hangat, kamar tidur dengan cahaya pagi yang lembut, dan ruang tamu yang kusempurnakan dengan rak buku dan meja tulis. Aku mulai menulis setiap hari. Bukan hanya cerita, tapi juga luka, pelajaran, dan pemulihan. Beberapa ku terbitkan di blog. Tak kusangka, tulisan-tulisanku mulai ramai dibaca. Banyak perempuan yang merasa senasib. Mereka meninggalkan komentar, mengirim pesan pribadi, beberapa bahkan menelepon hanya untuk berkata, "Kak, cerita kakak menyelamatkan saya dari hubungan yang menyakitkan." Aku terdiam setiap membaca pesan-pesan itu. Ternyata, aku tak sendirian. Dan ternyata, luka bisa berguna, kalau kita tahu caranya mengubahnya jadi pelajaran. Suatu siang, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Arfan. Seorang editor yang tertarik pada tulisanku di blog. Ia menawariku untuk menerbitkan kumpulan tulisan dalam bentuk buku. Aku hampir menolak, merasa belum cukup pantas. Tapi ia berkata,
Justru karena kamu menulis dari luka, orang-orang mau mendengar. Karena kamu tidak berusaha jadi sempurna. Pertemuan dengan Arfan bukan kisah cinta baru. Setidaknya belum. Tapi ia menjadi bagian dari babak baru hidupku. Seseorang yang hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi menghargai ruang yang kuciptakan sendiri. Kamu hebat, Nis, katanya dalam salah satu rapat naskah. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu mau jujur soal kelemahanmu. Aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu. Dulu aku kuat karena menahan sakit. Sekarang aku kuat karena tahu kapan harus sembuh. Reza mengirim pesan sekali sepekan. Tidak memaksa kembali. Hanya memastikan aku baik-baik saja. Aku nggak akan ganggu hidupmu, Nis. Tapi aku bersyukur kamu masih hidup, masih tumbuh. Dan aku doakan kamu bahagia, meski bukan denganku. Aku membalasnya singkat. Terima kasih. Doamu sampai. Karena aku sudah mulai belajar bahagia dari diriku sendiri. Mungkin aku belum sepenuhnya pulih. Masih ada malam-malam yang terasa sepi. Masih ada lagu-lagu yang mengingatkanku padanya. Masih ada sudut-sudut kota yang menyimpan kenangan. Tapi sekarang aku tahu, kenangan tidak harus dilupakan agar bisa sembuh. Cukup diterima. Cukup dikenang. Tapi jangan dijadikan alasan untuk tidak melangkah. Aku berdiri di hadapan cermin. Rambutku lebih panjang sekarang. Senyumku lebih jujur. Dan tatapanku bukan lagi tentang bertanya siapa yang akan mencintaiku, tapi siapa yang akan kucintai setelah aku mencintai diriku sendiri. Aku mungkin pernah dikhianati, tapi aku tidak rusak. Aku mungkin pernah dianggap tidak cukup, tapi aku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hidup yang layak untukku. Karena pada akhirnya, aku tidak dicintai oleh dia, tapi aku layak bahagia. Dan aku akan menemukannya. Dengan atau tanpa siapapun di sampingku. 1 bulan setelah aku pindah, buku pertamaku diterbitkan. Judulnya sederhana, Perempuan yang Bertahan Sendirian. Bukan kisah puitis tentang cinta yang indah, tapi cerita jujur tentang perempuan yang bangkit dari luka, dari pengkhianatan, dari kehilangan yang paling sunyi. Hari peluncuran buku, aku berdiri di depan ruangan kecil di perpustakaan kota. Tak lebih dari 20 kursi terisi. Tapi setiap mata yang hadir menatapku dengan penuh harap. Seolah aku sedang membawa jawaban dari pertanyaan yang selama ini terpendam di dada mereka. Aku bukan siapa-siapa, kataku membuka. Aku cuma perempuan biasa. Yang pernah ditinggalkan, dikhianati, dan merasa tidak cukup. Tapi justru dari situ, aku mulai mengenal diriku sendiri. Di tengah audiens, kulihat beberapa wajah berlinang air mata. Salah satunya seorang ibu muda yang menggandeng anak kecil. Ia mendekat sesudah acara selesai. Kak Nisa, cerita kakak seperti kisah hidup saya sendiri. Terima kasih karena sudah menulisnya, ucapnya sambil memelukku. Aku tersenyum. Mungkin ini jawabannya. Bahwa luka yang pernah membuatku hampir hancur, kini menjadi jembatan bagi orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Arfan, editor sekaligus satu-satunya orang yang setia membantuku sejak awal, mengajakku makan malam-malam itu. Kamu tahu nggak, Nis? Katanya sambil menyeruput teh. Kisahmu bisa jadi lebih besar dari sekadar buku. Bisa jadi gerakan. Ruang aman untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami apa yang kamu alami. Aku menatapnya. Maksudmu? Bikin komunitas? Atau ruang diskusi? Atau apapun yang bisa jadi tempat mereka bersuara? Banyak yang ingin bicara, tapi nggak tahu kemana. Aku terdiam. Dulu, aku juga begitu. Teriak dalam diam. Menyimpan luka sendiri. Mungkin sekarang saatnya menyulap luka itu jadi sesuatu yang lebih berarti. Aku memulai dari hal kecil.
Grup WhatsApp. Kumasukkan perempuan-perempuan yang pernah menghubungiku lewat blog. Ada yang dari Solo, Jakarta, Surabaya, bahkan Malaysia. Kami berbagi cerita. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk saling menguatkan. Nama grup itu, Perempuan Tidak Sendirian. Setiap malam, kami bicara tentang rasa sakit, tentang keteguhan, tentang keputusan yang berat. Dan dari sana, aku belajar bahwa aku bukan satu-satunya yang pernah merasa tak cukup. Reza sempat datang ke acara peluncuran buku. Aku tak mengundangnya. Tapi ia berdiri paling belakang. Hanya sebentar. Lalu pergi sebelum semua selesai. Ia mengirim pesan malamnya. Kamu hebat, Nis. Aku bangga, meski bukan lagi jadi bagian dari hidupmu. Aku membaca pesan itu, dan tidak merasa sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berharap dia menyesal. Aku tidak menunggu pengakuan. Tidak ingin dia kembali. Aku hanya ingin satu hal. Melangkah lebih jauh dari titik tempat aku pernah dipatahkan. Beberapa waktu kemudian, aku diundang menjadi pembicara di seminar daring bertema Healing from Betrayal. Ada ratusan peserta, sebagian besar perempuan. Suara mereka kadang bergetar saat bertanya. Beberapa menangis. Beberapa hanya diam, tapi tetap hadir hingga akhir. Setelah acara, seseorang mengirim email kepadaku. Aku tadinya berniat mengakhiri hidup, Kak, karena suamiku berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Tapi setelah mendengar cerita kakak, aku memutuskan bertahan. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku. Email itu kubaca berkali-kali. Kutangisi. Tapi bukan karena sedih. Karena akhirnya aku sadar, aku ditinggalkan bukan untuk dilemahkan, tapi untuk dipakai menguatkan. Kini, ketika aku melihat bayangan diriku di jendela setiap pagi, aku tidak lagi melihat perempuan yang kehilangan, tapi perempuan yang telah menyatu dengan lukanya, dan mengubahnya jadi pijakan. Aku tidak membenci masa lalu, tidak juga ingin mengulangnya. Aku hanya ingin berjalan terus, membawa semua yang telah mengajariku menjadi utuh, meski dulu pernah tercerai-berai. Karena aku tahu, puncak dari cinta adalah saat kita tak lagi butuh pembuktian. Dan puncak dari pengkhianatan adalah saat kita menjadikannya kekuatan. Musim hujan datang bersamaan dengan undangan pelatihan menulis di Bandung. Aku hampir menolak, tapi Arfan memaksa. Sesekali keluar kota. Nis, hidupmu bukan cuma tulisan dan tangis masa lalu. Udara segar itu butuh dipinjamkan ke jiwa yang lelah, katanya. Aku tertawa, dan akhirnya mengangguk. Di Bandung, aku menginap di sebuah wisma sederhana. Di sana juga ada para peserta lain, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan pensiunan guru. Suasananya hangat. Tidak ada yang mengenalku sebagai perempuan yang pernah dikhianati. Hanya sebagai penulis yang menulis dari hati. Di sanalah aku bertemu Raka. Bukan Arfan. Bukan mantan cinta lama. Bukan siapa-siapa. Dia peserta pelatihan, bukan pembicara. Tapi saat kami duduk semeja dalam sesi diskusi, dia berkata pelan. Kalimatmu tadi seperti tamparan. Mbak, saya juga pernah menyakiti istri saya. Dan sampai hari ini, saya menyesal tidak bisa memperbaikinya. Aku menatapnya. Ia tidak bicara untuk menyentuhku. Ia bicara untuk mengaku. Dan dari situ, entah bagaimana, kami jadi sering berdiskusi. Tentang kalimat, tentang luka, tentang kehilangan. Tentang istri yang tidak lagi percaya padanya, dan tentang pernikahan yang retak di tengah jalan. Tapi yang paling membuatku tenang adalah ini. Ia tidak sedang mencari cinta baru. Ia sedang mencari caranya pulih. Kami bukan dua orang yang ingin mengisi kekosongan.
Tapi dua orang yang sudah belajar mencintai diri masing-masing, dan kini duduk berdampingan, tanpa niat saling menyelamatkan, hanya menemani. Beberapa minggu setelah pelatihan, Raka mengirimkan naskah cerita pendek padaku. Judulnya, Maaf yang Tak Pernah Cukup. Tokoh utamanya adalah seorang lelaki yang tidak pernah sempat meminta maaf dengan benar, dan seorang perempuan yang terlalu sering memaafkan hingga lupa menyelamatkan dirinya. Aku tahu kamu tahu rasanya, Nis, tulisnya di email. Tapi kali ini, biar aku yang belajar dari cerita kita masing-masing, tanpa terburu-buru menjadikanmu bagian dari ceritaku. Aku menangis membaca itu, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai, tanpa diminta untuk berubah, tanpa dijadikan pelampiasan. Sementara itu, komunitas perempuan tidak sendirian semakin berkembang. Kami mulai mengadakan pertemuan offline, membuat siaran podcast, hingga membuka sesi konseling bersama relawan psikolog. Aku bukan siapa-siapa, tapi karena aku pernah hancur, aku tahu caranya memeluk orang lain yang sedang jatuh. Seseorang bertanya di salah satu podcast, "Mbak Nisa, kalau suami Mbak dulu ingin kembali, apakah akan diterima lagi?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak lagi menunggu dia untuk kembali. Karena sekarang aku tahu, pernikahan tanpa kejujuran bukan rumah. Hanya atap yang retak dan dinding yang penuh kebohongan." Beberapa bulan setelah itu, aku menerima pesan dari Reza. "Aku akan menikah lagi. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah. Dan terima kasih karena tidak menghancurkan aku, meski kamu punya alasan untuk itu." Aku tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tidak perlu lagi. Aku sudah cukup menyelesaikan semua rasa. Dan hari itu, aku benar-benar melepaskan, tanpa sisa. Di akhir tahun, Raka kembali menemuiku. Kali ini bukan sebagai lelaki yang rapuh, tapi sebagai seseorang yang ingin jujur. "Kita pernah sama-sama gagal dalam mencintai orang lain," katanya, "tapi bukan berarti kita tak layak mencintai lagi. Dan bukan berarti kita harus takut untuk mencoba." Aku mengangguk. Aku tidak menjawab ya, tapi juga tidak menolak. Karena sekarang aku tahu, cinta yang baik tidak memaksa. Ia sabar. Ia hadir bukan untuk menambal, tapi menemani. Dan mungkin, aku tidak sedang jatuh cinta, tapi sedang belajar membiarkan cinta tumbuh, dengan cara yang baru. Langit pagi ini cerah, bukan karena tidak ada awan, tapi karena aku tidak lagi melihat mendung sebagai ancaman. Hujan bisa datang kapan saja, tapi aku tidak akan lagi basah oleh rasa yang tak tahu arah. Tepat 1 tahun sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Setahun penuh luka dijahit perlahan. Air mata dijemur di balik tulisan, tawa, dan langkah-langkah kecil menuju aku yang baru. Dan hari ini, aku berdiri di hadapan cermin dengan senyum yang tidak dipaksa. Aku mengenakan gamis putih dan kerudung biru muda. Di dada, kutempelkan bros kecil berbentuk pena, simbol dari perjuanganku menulis, bertahan, dan menyembuhkan. Hari ini aku tidak menikah, tapi aku merayakan ulang tahun komunitas perempuan tidak sendirian, yang kini beranggotakan lebih dari 10.000 perempuan dari seluruh Indonesia. Hari ini bukan hari pernikahan, tapi aku merasa lebih utuh dari siapapun yang pernah berdiri di pelaminan dengan hati penuh luka. Acara hari itu hangat. Ada tawa, ada tangis, ada pelukan. Banyak perempuan berbagi kisahnya tentang rumah tangga yang gagal, cinta yang dikhianati, dan keberanian memulai hidup baru. Dan aku berdiri di tengah mereka, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai salah satu dari mereka. Seseorang bertanya dalam sesi tanya jawab, "Apa kamu masih percaya cinta, Mbak Nisa?" Aku tersenyum, lalu menjawab, "Aku percaya cinta,
Tapi sekarang, aku tidak lagi ingin dicintai. Aku ingin dipilih dengan sadar oleh seseorang yang tidak sedang kehilangan orang lain, oleh seseorang yang tidak menjadikan aku pelarian dari rasa bersalahnya sendiri. Ruangan hening, tapi aku tahu banyak hati bergetar. Lalu aku menambahkan, dan yang paling penting, aku sudah memilih diriku sendiri lebih dulu, sebelum siapapun datang dan bilang mencintaiku. Malamnya, Raka datang. Ia membantu membereskan sisa-sisa acara, membawa termos teh dan satu piring kecil onde-onde dari panitia. Kami duduk di bawah lampu taman, di sudut teras rumah komunitas yang kini kusewa sebagai kantor. Capek? Tanyanya. Enggak, jawabku. Bahagia. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Nis, boleh aku tanya satu hal? Aku mengangguk. Kalau suatu hari aku datang bukan sebagai teman diskusi, tapi sebagai seseorang yang ingin membangun hidup bersama, kamu siap membuka ruang untuk itu? Aku diam lama, lalu menatap langit. Bintang-bintang tampak malu-malu, tapi tetap hadir. Seperti perasaanku sekarang. Kalau kamu datang dengan hati yang jujur, kataku pelan, dan tidak berniat menyelamatkanku, tapi ingin berjalan beriringan, maka ya, aku akan buka ruang itu. Kami tidak berpegangan tangan, tidak ada pelukan, tidak ada janji besar, hanya sepasang mata yang bertemu, dengan cara paling tenang, paling dewasa, dan paling tidak terburu-buru. Aku pulang ke kontrakanku malam itu, membuka laptop, dan mulai menulis. Aku pernah mencintai seseorang sampai kehilangan diriku sendiri. Kini aku mencintai diriku sampai tak takut lagi kehilangan siapapun. Dan kalau suatu hari cinta datang lagi, aku akan menyambutnya bukan dengan luka, tapi dengan syukur. Karena kini aku tahu, cinta yang sehat bukan tentang melengkapi kekurangan, tapi tentang memilih untuk tumbuh bersama, tanpa saling meniadakan. Kututup laptop, kumatikan lampu, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur pulas tanpa mimpi buruk. Bukan karena aku telah menemukan cinta baru, tapi karena aku telah menemukan kembali diriku yang hilang.